Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali ditanyakan, yaitu bagaimana status puasa orang yang di tengah puasanya, contoh jam 2 siang karena panas, kondisi panas, lalu ia mandi, di tengah mandi, saking semangatnya mandi, ternyata ada air yang secara tidak sengaja masuk ke telinganya. Air secara tidak sengaja masuk ke telinganya. Apakah puasanya menjadi batal? Apakah puasanya menjadi batal? Untuk menjawab pertanyaan ini akan kami jelaskan secara global dulu. Nanti kita akan fokus ke inti masalah. Kami mengutip kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 265. Saya bacakan, annal qaidata indahum, qaidah menurut ulama fuqaha, annama sabaqa li jawfihi min ghairi ma'murin bih yuftiru bihi. Jadi sesuatu yang masuk secara tidak sengaja masuk ke jauf. Contoh jauf itu telinga saja. Kita ambil contoh telinga. Lubang telinga, min ghairi ma'murin bih, dari perkara yang tidak diperintah. Contohnya dia mandi karena bukan mandi wajib ataupun mandi sunnah. Contohnya mandi karena ingin menghilangkan panas atau mandi biasa lah. Mandi biasa, kok tiba-tiba ada air yang masuk ke telinganya secara tidak sengaja, maka puasanya menjadi batal. Aumin makmurin bih, atau dari perkara yang diperintah walau manduban, walaupun berupa kesunahan, lam yuftir, maka tidak membatalkan. Contohnya, saya mandi junub. Nah, kok bisa mandi junub? Bukan saya. Belum. Contohnya seperti ini. Ada seseorang, terus jam 2 pagi dia sahur, mimpi. Nah, dia mimpi ternyata dia mandi basah karena dia kedinginan. Kalau mandi jam 2 subuh kedinginan, akhirnya dia sahur dulu. Setelah sahur, terus dia masuklah waktu subuh, waktu fajar sudah masuk, subuh masuk. Ketika ingin melaksanakan sholat subuh, ambil kata jam setengah 5. Jam setengah 5 dia mandi jinabat. Terus karena saking semangatnya mandi, ada air yang masuk secara tidak sengaja ke telinganya, maka puasanya tidak menjadi batal. Alasannya karena perbuatannya tadi min makmurin bi, mandinya yang saya maksud itu termasuk perkara yang diperintah, yaitu sebuah kewajiban. Walau manduban, atau contohnya yang berupa kesunahan. Nah, contoh wudhu, misal mau sholat subuh wudhu, ketika membasuh telinga mengusap, maksud saya, ketika mengusap telinga, tiba-tiba ada air yang secara tidak sengaja masuk ke telinganya, maka puasanya tidak menjadi batal. Kita lanjut biar nanti lebih paham, lebih detail. Wa yustafadu min hadhil qaidah salah satu aksam. Dari kaidah yang di atas, yang global ini, diambil 3 pembagian, 3 perincian. Yang pertama, al-awwalu yuftiru mutlakon. Puasanya batal secara mutlak. Bagaimana kok bisa? Balagho aula wa hadza fima idza sabaqal ma'u ila jawfihi fi ghairi matlubin karrabiati. Puasa orang yang secara tidak sengaja ada air masuk ke tubuhnya. Kita ambil contoh di telinga saja. Langsung saya beri contoh saja. Ada air masuk secara tidak sengaja ke telinga seseorang dalam perkara yang tidak matlub, yang tidak diperintahkan. Balago aula, entah dia itu banget maksudnya ketika mandi ia bersemangat, semisal bahkan contohnya saja karobiati itu membasuh dalam tahap yang keempat. Contoh gampangnya semacam ini, langsung saja biar lebih mudah dipahami. Saya berwudu,
Ketika membasuh wajah, yang disunahkan adalah membasuh 3 kali. Membasuh 3 kali. Terus, karena saya lihat begitu banyak air, dan siang-siang itu sangat panas, biar menghilangkan panas itu, akhirnya saya basuh sampai 4 kali. Maka basuhan 4 kali itu bukan merupakan sebuah kesunahan atau bahkan kewajiban. Jadi bukan kesunahan atau kewajiban. Ketika saya basuh yang keempat kali, ternyata ada air yang masuk ke mulut, misal masuk ke mulut secara tidak sengaja, maka puasa saya menjadi batal. Balago aula, balago maksudnya di sini itu saya membasuhnya begitu bersemangat, banget saya biur, saya basuh banget, ataupun tidak, atau secara biasa-biasa saja. Ketika ada air secara tidak sengaja masuk ke mulut atau ke hidung, maka puasanya otomatis menjadi batal mutlakon. Atau contoh lain, wakan gimasin filmai likarohatihi lisoimi, wakagusli tabarrudin au tanadzufin. Contohnya gini, saya puasa jam 2 siang karena panas, akhirnya saya nyelam. Ketika nyelam, ternyata ada air secara tidak sengaja masuk ke telinga, maka puasanya menjadi batal. Ingat-ingat, puasanya menjadi batal, alasannya perbuatan mandi saya itu bukan perkara yang matlub atau diperintah, baik kewajiban ataupun kesunahan. Pembagian yang kedua, asani yuftiru in balago. Batal jika ia banget, jika ia terlalu banget. Wahada fima idza sabaqahul ma'u fi nahwil matmadati al matlubati. Contohnya ketika berkumur yang diperintahkan. Contohnya gini, langsung contoh. Saya berwudu. Ketika berwudu, saya berkumur. Kalau saya berkumurnya biasa-biasa saja, berkumur pada umumnya, jam 2 siang, misal jam 2 siang karena jam 11 saja, jam 11 kok jam 11. Mau sholat duhur di tengah siang, saya mau sholat duhur, lalu saya berwudu. Ketika berkumur, saya berkumurnya secara pelan-pelan biasa, berkumur biasa, kok tiba-tiba ada air masuk ke tenggorokan secara tidak sengaja, maka puasa saya tidak batal karena berkumurnya biasa. In balagoh, berbeda halnya kalau berkumurnya terlalu banget, terlalu bersemangat. Saya ambil air, berkumur-kumur, terlalu berkumur bersemangat, terlalu banget yang di mulut ini terlalu keras. Saya menggoncang air di dalam mulut, kok tiba-tiba secara tidak sengaja ada air masuk ke tenggorokan, maka puasanya batal. Sama-sama berkumur. Yang pertama tidak batal karena berkumurnya biasa, yang kedua batal karena berkumurnya terlalu banget, terlalu bersemangat, uyek-uyeknya terlalu bersemangat. Yang ketiga, athalis la yuftiru mutlakon. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga tidak batal secara mutlak, baik dia mengerjakannya secara biasa ataupun mengerjakannya secara banget atau terlalu nemen. Apa nemen bahasa Indonesianya? Ya, nemen. Nah, ya. Contohnya aja, nanti akan paham. Wa in balago walaupun secara banget. Wahada inda tanajjusil fami li wujubil mubalagoti fi ghuslin najasati ala shaimi wa ala ghairihi lian ghusila kullu ma fi haddi dhahiri. Contohnya semacam ini. Siang hari mulut saya gini. Siang hari saya muntah. Saya muntah.
Muntah ini nggak muntah yang disengaja loh ya. Ini muntah ya karena mungkin saya sakit akhirnya jam 11 siang saya muntah, benar-benar muntah dari perut, muntah yang najis maksud saya. Ketika jangan muntah, yang lain saja, mungkin gini ya. Kita contoh yang lain karena nanti akan berefek ke masalah fikih yang lain. Gini aja, contohnya gigi. Nah, di siang hari saya jalan di depan rumah. Saya jalan, ternyata saya kesandung batu. Akhirnya saya jatuh. Ketika jatuh, mulut saya ini kena batu. Sian. Mulut saya kena batu. Ternyata gigi saya terluka dan mengeluarkan darah. Nah, gigi saya terluka mengeluarkan darah. Karena darah itu merupakan najis, maka wajib untuk membersihkan najis itu. Caranya kan harus berkumur. Nah, otomatis setelah itu darah muncul dari mulut saya dan itu nggak bisa kalau hanya kumur biasa. Akhirnya saya ngambil air, saya berkumur dan berkumurnya itu banget. Berarti saya banget biar mulut saya benar-benar bersih dari najis, bersih dari darah. Saya muter-muterkan air di dalam mulut itu secara banget. Kalau seandainya ada air yang secara tidak sengaja masuk ke tenggorokan, maka puasanya tidak menjadi batal. Nah, beda dengan yang kedua. Yang kedua tadi kan kalau banget-banget dia batal, karena tidak ada kondisi apapun. Beda hal yang ketiga. Yang ketiga, dia banget-banget karena ada alasan, yaitu karena liwujubil mubalaghati fi ghuslin najasati, karena ada kewajiban untuk menghilangkan, kewajiban banget-banget memutar air di mulut untuk membasuh najis, yaitu berupa darah tadi. Nah, itu penjelasan secara global. Secara global yang pertama diingat batal secara mutlak, yang kedua batal kalau dia banget-banget, yang ketiga tidak batal secara mutlak. Lalu dari kasus yang pertama tadi, bagaimana kalau ada orang di tengah siang dia mandi, lalu ada air masuk secara tidak sengaja ke telinganya, apakah puasanya menjadi batal? Maka jawabannya ditafsil atau diperinci. Kalau mandinya mandi wajib, dan air secara tidak sengaja masuk ke telinga, maka puasanya tidak batal. Kalau mandinya sunnah, lalu air masuk ke telinga secara tidak sengaja, maka tidak batal juga. Kalau mandinya wajib atau sunnah dan air tersebut masuk karena dia emang koyok sengaja, dia sengaja bener-bener ya terlalu mandinya nggak umumnya bergebyur terus, walaupun mandi wajib tapi dia itu terlalu banget maka puasanya menjadi batal. Yang ketiga, yang selanjutnya, kalau mandinya mandi biasa, bukan mandi wajib ataupun mandi sunnah, mandi umum, mandi biasa, kok ada air masuk secara tidak sengaja ke telinganya, maka puasanya menjadi batal. Mungkin cukup itu yang dapat kami jelaskan. Mungkin kalau ada pertanyaan atau sanggahan bisa dijawab atau ditampilkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.